Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Qala Allahu azza wa jalla: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسlimin usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya kita sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di atas muka bumi ini sebagai makhluk sosial. Oleh karenanya kita sangat butuh berbaur, kita sangat butuh berinteraksi, berkomunikasi antara kita sesama manusia. Namun ma'asyiral muslimin, terkadang di dalam proses interaksi kita, di dalam proses berbaur kita, terkadang terjadi kesalahan. Terkadang kita yang berbuat salah kepada orang lain, atau sebaliknya, terkadang orang lain yang berbuat salah kepada kita. Maka berangkat dari sini ma'asyiral muslimin, agama kita yaitu agama Islam menganjurkan penganutnya agar memiliki satu sifat yang mulia, yaitu sifat yang bisa mendatangkan banyak kebaikan kepada orang yang memiliki sifat tersebut. Sifat tersebut ada al-alfu was-safhu, yaitu mudah memaafkan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bahwasanya Islam sangat menganjurkan penganutnya untuk memiliki sifat memaafkan, mudah memaafkan kepada orang lain. Kenapa? Karena sifat tersebut banyak mendatangkan kebaikan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara sifat mudah memaafkan dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'fu anhu wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka maafkanlah dan berlapang dadalah, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Lihatlah dalam ayat tersebut Allah menggandengkan antara berbuat baik dengan mudah memaafkan. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh para ulama, terlalu banyak kebaikan didatangkan oleh sifat mudah memaafkan. Yang pertama disebutkan oleh para ulama, yaitu sifat mudah memaafkan akan mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba. Oleh karenanya para ulama mengatakan bahwasanya di antara sarana terbesar untuk mendapatkan pahala yang besar yaitu dengan mudah memaafkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat salah kepada dia, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kebaikan yang didatangkan oleh sifat mudah memaafkan, itu orang yang mudah memaafkan maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sehingga disebutkan oleh para ulama bahwasanya sifat memaafkan bagaikan umpan untuk mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal ya'fahu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah kalian ingin dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka tatkala kita memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kita. Para ulama menyebutkan al jazaa min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Kemudian ma'asyiral muslimin, di antara kebaikan yang datangkan oleh sifat mudah memaafkan, yaitu sifat mudah memaafkan akan mengantarkan seorang kepada ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anta'fu aqrabu littaqwa. Dengan kalian memaafkan, maka itu akan mendekatkan kalian kepada ketakwaan. Kenapa demikian ma'asyiral muslimin? Karena sifat dasar seorang bertakwa yaitu dia mudah memaafkan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang seluas langit dan bumi, yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang bertakwa.
Siapa orang-orang yang bertakwa? Allah Subhanahu wa taala pun lanjutkan dalam ayat seterusnya, Allah mengatakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka adalah orang-orang yang mendermakan harta mereka dalam kondisi ekonomi mereka lapang ataupun sempit, wal kadhiminal ghaidh, dan mereka adalah orang-orang yang menahan amarah mereka, wal afina 'anil nas, dan mereka adalah orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kebaikan yang diberikan oleh sifat mudah memaafkan. Namun kita sadar bahwasanya di antara kita banyak yang sulit untuk mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kenapa? Karena konsep pada benak mereka bahwasanya tatkala kita memaafkan, maka kita akan lemah dan kita akan hina di hadapan orang yang kita maafkan. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah persepsi yang demikian adalah persepsi yang salah. Tatkala seorang memaafkan, dia tidak lemah. Justru seorang dia memaafkan, maka dia ini menunjukkan bahwasanya keimanannya dan ketakwaan kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling bertakwa. Beliau adalah orang yang paling kuat imannya. Namun ternyata beliau adalah orang yang paling mudah memaafkan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahish. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang suka berkata-kata kotor dan bukan seorang yang suka berkata-kata jorok. Wala sakhaban fil aswaq, dan beliau tidak pernah teriak-teriak di pasar. Walam yujzi bisayyi'ah, dan beliau tidak pernah membalas keburukan. Walakin ya'fu wa yasfah, namun beliau lebih memilih untuk memaafkan dan berlapang dada. Dalam hadis yang lain masih dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan man taqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li nafsihi fi syai'in yu'ta ilaihi qad. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalas keburukan yang orang pernah berikan kepada beliau. Secara person beliau tidak pernah balas. Hatta tuntaha ka hurumatullah, sampai kehormatan Allah lah yang dihina, yang dicela, fayantaqimu lillah, barulah beliau balas, itu pun demi Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah semua Subhanahu wa taala, tatkala kita memaafkan kesalahan orang lain, ini bukan menunjukkan kita lemah, justru menunjukkan keimanan kita kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tatkala kita memaafkan kesalahan orang lain, bukan berarti kita hina di depan dia. Justru tatkala kita memaafkan, maka ini akan menambahkan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan." Tidaklah seorang hamba dia memaafkan kesalahan orang lain kecuali Allah akan tambahkan dia kemuliaan. Al-Imam Al-Qadi bin Iyad beliau menjelaskan dia akan mendapatkan dua kemuliaan di dunia ataupun di akhirat. Di dunia dia akan dikenal oleh orang-orang bahwasanya dia ini adalah orang pemaaf, sehingga dia akan mendapatkan posisi di hati-hati manusia. Orang kenal bahwasanya dia adalah orang pemaaf sehingga dia dimuliakan oleh manusia. Adapun di akhirat, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar, mendapat balasan yang sangat besar. Dan di antara balasan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qadama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu, da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu min ayyil huri sya'a." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memendam amarahnya padahal dia mampu untuk meluapkan amarah tersebut, maka pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan panggil dia di hadapan seluruh makhluk. Kemudian Allah akan menyuruh dia memilih bidadari manapun yang dia sukai. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala tamanil akmalani ala al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, beliau menuliskan kisah yang dialami oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Yang mana Imam Ahmad beliau pernah dipenjara, kemudian disiksa, dicambuk, dianiaya gara-gara mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau mempertahankan bahwasanya Al-Qur'an bukanlah makhluk, namun Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dibebaskan, artinya terselamatkan dari ujian yang beliau hadapi, maka beliau katakan kepada murid-muridnya bahwasanya beliau
memaafkan semua orang-orang yang menzalimi beliau. Beliau maafkan semua orang-orang yang menzalimi dia. Maka murid-muridnya pun bertanya kepada Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Wahai Imam Ahmad, kenapa kau melakukan demikian? Bisa saja kau tidak maafkan, kau akan minta nanti pertanggungjawabannya di hari kiamat kelak." Kata Imam Ahmad, beliau menjawab dengan suatu diksi yang sangat indah, yang para ulama mengatakan ucapan ini layak untuk dicatat dengan tinta emas. Kata beliau, "Madza yanfa'uk an yu'adzaba akhukal muslim bisababik?" Kata beliau, apa manfaatnya ada saudara kita sesama muslim diazab oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara kita? Apa manfaatnya? Tidak ada manfaatnya. Tatkala kita maafkan, kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau tidak maafkan, kita hanya melihat dia disiksa, tidak ada manfaat sebaik. Tapi tatkala kita berikan manfaat, kita berikan maaf kepada dia, maka kita akan mendapatkan pahala besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Madza yanfa'uk an yu'adzaba akhukal muslim bisababik?" Apa manfaatnya ada saudara kita sama muslim diazab gara-gara kesalahannya kepada kita. Ma'asyiral muslimin, hal yang sama juga dirasakan oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Imam Malik pun sama, beliau pernah dipenjara, disiksa, kemudian dianiaya oleh gubernur kota Madinah tatkala itu. Dan gubernur kota Madinah ini, beliau punya hubungan kerabat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga memiliki hubungan kerabat dengan sang khalifah tatkala itu, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Maka Imam Malik pun disiksa, kemudian sampailah berita tersebut kepada sang khalifah Abu Ja'far. Maka Abu Ja'far pun datang ke kota Madinah, kemudian dia menghadap Imam Malik rahimahullahu taala. Dia mengatakan, dia bersumpah demi Allah, Imam Malik, semua penganiayaan ini, semua kezaliman ini tidak pernah saya perintahkan kepada gubernurku. Ini murni dilakukan oleh gubernurku ini. Saya akan menghukumnya. Maka kata Imam Malik rahimahullahu taala, qad afautu anhu liqarabatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa liqarabatihi minka. Aku telah memaafkan gubernurmu tersebut. Kenapa? Karena dia memiliki kekerabatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga aku telah memaafkan dia karena dia memiliki kekerabatan dengan engkau, hai sang khalifah. Maka sang khalifah Abu Ja'far Al-Mansur tatkala mendengar pernyataan Imam Malik rahimahullahu taala, beliau pun tenang. Akhirnya beliau pun pergi meninggalkan Imam Malik rahimahullahu taala. Tatkala Imam Malik, gubernur tadi pergi, maka Imam Malik pun berkata kepada murid-muridnya, beliau mengatakan, takhawwaftu an amuta tahta dhab amsi. Yang lalu kemarin saya khawatir, saya dicambuk, saya dianiaya dan saya wafat. Saya khawatir saya wafat tatkala itu. Kenapa? Fa alqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya wafat, saya ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyadkhula ba'du alihi fin nar bisababi. Ternyata ada sebagian kerabatnya masuk ke dalam neraka jahanam gara-gara dia menyiksaku. Aku malu tatkala itu. Maka dia mengatakan, saya khawatir tatkala saya disiksa, saya wafat, sehingga ada sebagian keluarga Nabi SAW akhirnya masuk ke dalam neraka jahanam. Lihat jamaah semua Allah, orang-orang yang sangat mulia, orang-orang saleh, para ulama, mereka lebih mendahulukan kebaikan orang lain daripada kebaikan mereka sendiri. Maka kita yang hidup di zaman ini, ma'asyiral muslimin, patut bagi kita untuk mempelajari bagaimana sirah mereka, bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka, sehingga kita bisa menjadi orang-orang saleh seperti mereka. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadi al hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله.